Bisa? Masuk suara. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang ke-25. Kita bisa dimudahkan oleh Allah melaksanakan aneka rangkaian ibadah. Allah Subhanahu wa taala jadikan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi tabungan kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya mohon maaf kajian ini diselenggarakan di sekitar tanggal 17 Ramadan karena ada perubahan jadwal sehingga dilaksanakan di malam ganjil 10 hari yang terakhir. Kalau tadi berkali-kali diumumkan bahwasanya kajian ini adalah dalam rangka untuk peringatan Hari Nuzulul Quran. Baik, jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang pernah suatu ketika, ini saya awali terlebih dahulu. Suatu ketika Harun ar-Rasyid yang merupakan salah satu khalifah dalam Daulah Abbasiyah bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pertanyaan beliau begini. Kaifa ilmuka ya Syafi'i bi kitabillah? Wahai Imam Syafi'i, sejauh mana pengetahuanmu tentang kitabullah? Maka Imam Syafi'i balik bertanya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. An ayyi kitabin min kutubillahi tas'aluni ya Amiral Mu'minin? Fa inna Allah Ta'ala qad anzala kutuban katsira. Kitab apa yang Anda tanyakan kepadaku wahai Amirul Mukminin? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak kitab, tidak hanya Al-Qur'an. Sebab tadi pertanyaannya adalah wahai Imam Syafi'i, sejauh mana pengetahuanmu tentang kitabullah? Maka ditanya balik oleh Imam Syafi'i, kitab apa yang Anda tanyakan? Karena Allah menurunkan banyak kitab kepada para nabinya. Kemudian kata Ar-Rasyid, ahsanta. Innama sa'altu an kitabillahi al-munazzal ala ibni ammi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, memang Allah menurunkan banyak kitab. Tapi yang saya tanyakan kepada kamu adalah tentang kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i mengatakan, inna ulumal Qur'ani katsiratun. Ilmu Quran itu banyak. Fahal tas'aluni an muhkamihi wa mutasyabihihi wa an taqdimihi wa an ta'khirihi wa an nasikhihi wa an mansukhihi wa sara al-Qur'an. Ada tentang muhkam dan mutasyabih, ada tentang nasikh dan mansuh, ada tentang takdim dan takhir, ada tentang bagian ayat A dan ayat yang Anda tanyakan. Fa'ajaba bihi Harun ar-Rasyid pun terheran oleh Imam Syafi'i, terus enggak jadi tanya. Baik, zaman dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya secuil kisah yang terjadi di masa silam, bagaimana gambaran luasnya ilmu ulama berkaitan dengan Al-Qur'an. Sekarang kalau dari dialog yang sederhana tadi Bapak Ibu, kita yang berjalan berapa tahun? Berarti sejak begitu Bapak.
sejak mengerti Al-Quran. Di antara kita ada yang Al-Quran sudah 60, ada yang bahkan lebih dari 40 tahun. Sesuai dengan Allah, manusia itu berkaitan dengan ibadah terhadap Al-Quran. Namun jika kita perhatikan pengetahuan terhadap Al-Quran dibandingkan dengan pengetahuan mereka terhadap Al-Quran, yang kami maksud adalah ulama. Tapi ada bagian tentang sama. Karena itu saya sedikit motivasi kepada para jamaah sekalian dan semoga itu bermanfaat bagi saya pribadi. Seperti apakah tugas seorang muslim terhadap Al-Quran? Baik, Bapak Ibu silahkan membuka surat Furqan ayat 30. Yang akan dibuka. Bukan. Enggak apa-apa. Di HP-nya ada WA, Pak? Ada pesan Al-Quran ya. Baik, dibuka. Surat Al-Furqan ayat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Allah berkaitan dengan keberadaan umatnya yang memboikot Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Rasul berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab yang diboikot. Gambaran sederhana kayak gini, Pak. Ada seorang bos yang dia menunjuk salah satu karyawannya. Wahai Adi, misalnya, kamu saya tugaskan sebagai pemimpin untuk menyelenggarakan proyek ini. Di bawah kamu ada ratusan orang. Udah? Akhirnya Adi melaksanakan tugas itu sebagai pemimpin proyek. Dia punya bawahan jumlahnya ratusan orang. Ada di antara bawahannya yang nurut, ada bawahannya yang disiplin, ada juga di antara bawahannya yang sulit dikendalikan, tapi bisa ditangani pribadi oleh Adi. Sulit dikendalikan dan Adi nggak bisa menangani. Maka untuk beberapa orang yang susah dikendalikan dan pimpinan ini nggak bisa menangani, dilaporkan kepada bosnya. Pak bos, ada beberapa orang sulit saya kendalikan, ini namanya, daftarnya ini. Baik, biar saya sendiri yang akan menghadapi. Sekarang coba Bapak Ibu, ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadukan oleh Allah kepada beliau, yang diadukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengadukan beberapa kepada sebabkan mereka punya sikap kemudian kita termasuk menuju umat beliau yang sampai diadukan kepada Allah, maka kita akan berhadapan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa kriteria orang yang diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab yang diboikot. Jika kita masuk di antara orang yang boikot Al-Quran, berarti kita masuk Rasulullah dan Allah Subhanahu boikot Al-Quran. Kata beliau, ala mukhbiran an rasulihi wa nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an qal. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kondisi nabinya sallallahu alaihi wasallam yang mengadu kepada Allah taala bahwa
umatnya yang. Lalu kata beliau, dzalika annal musyrikin kanu la yasghauna lil qur'ani wa la yasma'una. Karena dulu orang musyrikin ketika diajari Al-Qur'an itu gak gelem ngrungokno, tidak mau memperhatikan. Mereka ngobrol antara satu dengan yang lain sampai Al-Qur'an yang diperdengarkan itu mereka jadi tidak dengar karena fokus dengan pembicaraan antara satu dengan yang lain. Dan itulah puncak pemboikotan Al-Qur'an. Gak gubris ketika Al-Qur'an dibacakan. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir meluas tafsirnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa tarku ilmihi aidan min hijran wa tarkul imani bihi wa tasdiqihi min hajranihi tarku tadabburihi wa tafahumihi min. Memboikot tingkat Al-Quran, tingkat tidak mau mengimani Al-Quran, dan kalau sampai pada tingkatan ini orangnya keluar dari Islam ketika dia tidak meyakini kebenaran Al-Quran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkatan yang kedua, ada orang yang mengimaninya tapi mau mempelajarinya. Saya mengakui Pak, kalau Quran itu kitab yang diturunkan kepada Nabi SAW. Terus Bapak ngapain? Ya aku raiso. Nek wis ngerti raiso pun Pak. Ya wis. Nek ngerti raiso ya dikandani. Pelajari. Harus ada usaha untuk mempelajarinya. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, bagian dari memboikot Al-Quran adalah tarku ilmihi wa hifdzihi. Tidak mau mempelajarinya dan tidak mau menghafalkannya. Tarku tadabburi, termasuk diantaranya adalah tidak mau untuk mentadaburi dan memahami kandungannya. Berarti pemboikotan Al-Quran itu ada yang sangat parah, ada yang bertingkatan di bawahnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Mungkin kita termasuk di antaranya. Karena bahkan di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sing gak gelem ngapal Al-Qur'an termasuk memboikot Al-Qur'an. Berarti kita kena semua, Pak ya. Kita hafal paling Al-Fatihah dan beberapa surat pendek. Masih banyak surat-surat yang lain yang gak kita hafalin. Lebih parah lagi, ngraiso maca tetep bertahan raiso maca. Ngerti raiso ora gelem sinau. Isin Mas, mosok ndak teko Iqra. Aku kaya ngene kok sinau dari dalam belajar yang terbesar orang untuk mendekat kepada ilmu. Pilih mati dalam kondisi membawa kebodohan ataukah mati dengan membawa Al-Quran. Mukmin sadar kalau Quran adalah pesan terbesar dari Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya SAW, dia akan berusaha untuk memilih yang. Maka jamaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Imam Syafi'i pernah memberikan sebuah pesan. Sing sinau niku kan kadang membuat orang itu jadi terasa di bawah. Aku wis tuwa kok dadak ngaji kepada anak yang lebih muda. Iki putuku lho sing ngajari. Gak gelem. Karena merasa apa? Dia jauh lebih senior. Coba ingat pesan Imam Syafi'i rahimahullah. Bapak Ibu bisa ingat pesan ini. Malam yadhuqullat ta'allumi sa'an tajarra'a ka'sal jitulahi. Mau merasakan kehinaan ketika belajar sesaat, tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Dia menelan gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Nek gak gelem merkoso ketika belajar, tidak mau andap asor ketika belajar, sepanjang hidupnya dia akan bertahan dalam kondisi gak ngerti. Sebab ilmu itu ketika dipelajari harus nunduk. Kalau orang tidak tawadhu ketika belajar, maka dia tidak bisa mendapatkan ilmu. Makanya digambarkan dalam Al-Quran air hujan. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyat biqadariha fahtamal sailu zabiyah. Allah menurunkan air hujan dari awan. Fasalat awdiyatum biqadariha,
Semua cekungan yang ada di muka bumi ini terisi dengan air sesuai dengan daya tampungnya. Sehingga digambarkan wahyu itu ibarat air, ilmu itu ibarat air hujan, dan batin manusia, manah kita semua ini sebagaimana layaknya apa? Permukaan bumi. Sing rodok dhuwur ra iso nampung. Tapi yang semakin cekung dia akan semakin banyak diisi dengan ilmu. Sampai ada seorang di zaman tabi'in, Abdullah bin Abbasi, al-mutawadhi'u fi tullabil ilmi aktsaruhum ilman kama anna al-makan al-munkhafid aktsaruhum fil ardi buqa aktsaruhum fil ardi. Tawadhu ketika belajar paling banyak ilmunya, sebab yang paling pandai itu paling banyak diisi apa? Sebab air itu punya sifat gimana? Mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Dari tandon kan? Diapain itu? Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Maka ilmu datang dari Allah Subhanahu wa taala di sampingnya. Yang mau untuk merendah, tapi orang yang rodok gumede, yang dia rasa malu terlalu tinggi untuk menerima kebenaran, nyuwun ngapunten, orang seperti ini susah untuk bisa menerima itu dengan maksimal. Mujahid bin Jabir mengatakan, la yata'allamul ilm mustahyin wala mustakbir. Ada dua jenis menungso sing ngel nampa ilmu. Nomor siji sing gampang isin nalikane belajar. Nomor loro wong sing rodok gumedhe, rodok sombong, sehingga dia susah menerima kebenaran karena hatinya menggunduk. Baik. Maka kalau kita tidak ingin disebut sebagai orang yang memboikot Al-Qur'an, mari kita membuka diri. Bagian mana sih yang saya belum bisa dari Al-Qur'an? Kalau ceritanya Imam Syafi'i sih panjang sekali. Masih banyak yang kita belum bisa. Karena itu kita lakukan secara bertahap. Baik, sekarang saya mulai dari membenarkan bacaan dulu. Wis rapopo, wis tua-tua ya rapopo. Sing penting bacaannya bener. Terutama satu Pak, yang menjadi rukun dari sholat. Napa Pak? Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah ini setiap muslim tidak boleh, tidak bisa membaca dengan benar. Madzhab Syafi'iyah dan Hambali ada keterangan yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dan juga Ibnu Qudamah. Kalau ada imam yang imami salat baik jahriyah maupun sirriyah, lalu bacaan Fatihahnya nyuwun pangapunten rodok belepotan. Dawa dipendekno, sing pendek didawakno. Kadang walad dolin jadi walad dolin dan aneka yang lainnya. Terutama kan lidah Jogja. Ya jadi apa Pak? Ya jadi apa? Za jadi ya jadi za. Yainal. Namanya siapa? Yainal. Aslinya siapa? Zainal. Jadi Yainal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah, lagunya enak. Ya pindah jadi za. Ya ini harus dipaksa. Aku lidahnya kayak gini. Banyak orang Jogja yang bisa. Sehingga kita harus memaksa agar jangan sampai makhrajnya itu pindah huruf. Karena kalau pindah huruf bisa salah arti. Jadi dalam madzhab Syafi'iyah dan Hambali dijelaskan begini. Kalau ada imam membaca Al-Fatihahnya enggak benar, dia melakukan kesalahan dan kesalahannya itu sampai mengubah arti, yang sering diistilahkan para ulama dengan lahnun jali. Lahnun jali niku napa Pak? Salah moco sampai ngubah makna. Sebab salah baca itu ada yang tidak mengubah makna, yang disebut dengan lahnun khafi. Dan ada salah baca yang sampai mengubah makna, yang disebut dengan lahnun jali. Nek ono imam kok dia ngimami salat, dia mengalami lahnun jali, maka makmum di belakangnya dibagi menjadi dua. Makmum yang dia bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, sholatnya batal.
Sedangkan makmum yang kualitas Fatihahnya tidak lebih baik daripada imamnya, sholatnya sah. Masya Allah. Berarti lebih mending dadi makmum sing nek dadi makmum ya. Karena seperti ini cukup banyak ya. Misalnya di pelosok kampung, sing paling apik maca Qur'ane Pak Kaum. Nah, Pak Kaum itu ketika jadi imam nek durungokno nganggo lagu Mojopahit, Pak. Kaya maca-maca pat. Wah, aneh gitu. Ini dal jadi dot apa berubah semuanya. Tapi hanya ini yang paling bagus. Belakang-belakangnya gimana? Wah, lebih gak karuan lagi. Nah, yang kayak gini insya Allah yang belakangnya masih sah. Karena hanya sebatas itu itu dan mendapatkan imam seperti itu, mohon maaf, ini harus sebab batal. Makanya urutan jadi imam fit and proper pasti kriteria yang diunggulkan. Yang paling atas, yang paling banyak Qur'annya. Urutan yang kedua, yang paling hafal, paling paham sunnah Nabi SAW. Urutan yang ketiga, yang paling duluan masuk Islam. Urutan berikutnya, yang paling duluan hijrah. Urutan berikutnya, yang paling senior usianya. Jadi usia itu ditaruh di urusan paling akhir, Pak. Karena yang namanya nyun sewu ya, yang namanya tua itu kan otomatis nih, Pak. Wong meneng mawon niku saged dadi pinter. Meneng mawon niku saged dadi pinter betul. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau orang diam saja, tua pasti nggak, Pak? Sehingga tua itu prestasi ya. Bisa menjaga kesehatannya sampai tua mati-mati kan prestasi. Masya Allah. Baik. Memang senior dalam masalah usia dihargai. Tapi dalam urusan senior karena usia ditaruh paling belakang. Yang diunggulkan oleh Nabi SAW adalah masalah keilmuan. Baik keilmuan dari sisi Al-Quran maupun keilmuan dari sisi sunnah maupun siapa yang duluan lebih mengenal Islam. Kadang ada sebagian masjid yang punya prinsip pokoknya yang jadi imam yang paling tua. Kasih Fatihah gak dipikir. Yang penting paling tua. Nggih nyuwun Pak. Silahkan jenengan jadi imam, tapi ini ada aturannya. Selamatkan sholat jamaah jenengan. Kalau kemudian imam ini kasihan kondisinya, engkau bolak-balik baleni gara-gara imamnya seperti itu. Maka yang senior silahkan jadi imam, tapi pastikan bacaan Fatihahnya tidak ada yang sampai mengubah makna. Baik. Sehingga kalau kemudian dia tahu dirinya nggak bisa, dirinya belum baca, sadar diri Anda, karena kalau tidak mau belajar bisa jadi masuk di antara orang yang memboikot isi Al-Quran. Selanjutnya tahapan berikutnya, wa tarkul amali bihi wal wamtithali awamirihi wajtinabi zawajirihi min hajranihi. Termasuk di antara bentuk memboikot Al-Quran adalah tidak mau mengamalkan isinya. Orang B tapi tetap dia langgar. Itu bagian dari bentuk memboikot Al-Quran. Sehingga pemboikotan Al-Quran itu bertingkat. Dan bisa jadi kita termasuk di antara orang yang mengalaminya. Mungkin Bapak Ibu sedang membaca ayat Al-Quran. Lalu di situ tertera kewajiban untuk memakai jilbab. Begitu selesai tadarus, keluar dari masjid, hanya dibuka. Dan dia tidak berjilbab. Berarti dia melanggar apa yang telah dia baca. Sampai ada seorang ulama mengatakan, wa rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu.
Ada banyak orang yang membaca Quran, tapi dia sendiri dilaknat oleh Al-Quran. Karena ayat lakukan. Dia misalnya ayat tentang riba, sementara dia sendiri pendapatannya riba. Dia membaca tentang larangan untuk bertindak zalim dengan memakan harta orang lain, sementara dia sendiri sebagai warisan dulur-dulure gak dikai. Dia membaca ayat tentang masalah aturan bagian waris, dia sendiri sebagai orang tua kadang gak bijak ketika nasihati membagi waris, dan seterusnya. Maka mungkin kita membaca Quran bahkan ketika Ramadan, khataman gak Pak? Khatam isi Quran Pak. Tapi banyak bagian dari teks Quran yang kita sendiri adalah orang yang melanggarnya. Sehingga kata Basri, wa rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang laknat oleh Al-Qur'an. Apa yang dibaca adalah pelanggaran yang sedang dia lakukan. Tapi karena gak ngerti ya Pak, balik ya radong isine. Berarti ini lebih parah lagi. Dia masuk dalam kategori memboikot Quran, posisi tidak mau mentadaburi dan memahami maknanya. Bapak Ibu yang kami hormati, apa sih fungsinya kalau kita mendapatkan sebuah perintah, tapi kita nggak paham dengan perintah itu, dan kita tidak berusaha untuk memahaminya? Berarti perintah itu bekerja nggak? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak paham. Makanya sebenarnya tugas dari setiap muslim adalah sadar, ini firman saya. Ini firman yang menciptakan aku. Firman Dat yang telah mengatur hidupku. Di sini ada petunjuk bagiku. Maka seharusnya aku harus berusaha untuk memahami. Karena itu bagian dari tugas seorang muslim ketika dia menyadari Al-Quran adalah kitabullah. Belakang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Tujuan Al-Quran diturunkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Itu kitab yang aku turunkan kepadamu, mubarakun yang penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, agar kau renungkan ayatnya. Terus pripun Pak caranya merenungkan ayat? Kita kan punya keterbatasan. Kon bahasa Arab nggih boten saged. Sementara Al-Quran itu memang yang namanya ilmu itu bertingkat. Ilmu itu bertingkat. Jika yang dimaksud perintah untuk mempelajari Al-Quran adalah seperti Imam Syafi'i, rasanya nggak mungkin. Apalagi lihat kondisi kita yang penuh dengan keterbatasan. Tapi minimal nek raiso dijiko kabeh, gimana kaidahnya? Jika tidak bisa diambil semua, ojo ditinggal kabeh. Kaidahnya mala yudraku kullu la yudraku jullu. Yang tidak bisa diambil semua, jangan tinggalkan yang paling penting. Sehingga minimal kita punya tekad. Kalau ada banyak sekali ilmu tentang, maka jangan sampai saya kehilangan semuanya. Ambil bagian yang kira-kira bisa kita jangkau. Napa kira-kira Pak? Dengan keterbatasan yang kita punya. Nomor siji, kalau bisa jenengan harus bisa membaca. Jangan sampai jadi orang yang tidak bisa membaca. Karena tidak bisa membaca Al-Quran, termasuk di antara celaan yang diberikan oleh Al-Quran. Sebab dia tidak mau mempelajarinya. Dan belajar yang paling pertama adalah bisa membaca. Makanya ketika wahyu pertama diturunkan, uninya beribun. Gimana bunyinya Pak? Iqra, bacalah. Bacalah. Sehingga umat muslim itu adalah umat yang melek baca. Ojo sampai mocowe ra iso. Dan kalau baca nggak bisa kok dibiarkan, kasusnya seperti tadi. Karena mungkin banyak alasan, entah karena alasan usia atau alasan kesibukan dan seterusnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, jangan pernah melupakan untuk membaca Al-Quran setiap hari.
Jangan sampai dalam waktu 1 hari sama sekali kita tidak menyentuh Al-Quran, itu jangan sampai. Karena membangun kedekatan dengan kitabullah itu sifatnya harus rutin dan istiqomah, sehingga setiap hari kita membaca Al-Quran. Sampai Nabi SAW menyebutkan, kalau ada orang yang dalam waktu sehari, dalam semalam, dia tidak sampai membaca pada ayat dengan jumlah tertentu, maka dia tercatat sebagai minal ghafilin, termasuk orang yang lalai. Kenapa dicatat sebagai orang yang lalai? Dia menyepelekan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Dalam waktu 1 hari dikasih Allah 24 jam, dikasih oleh Allah 24 jam, tidak dia manfaatkan walau sekian menit untuk membaca Al-Quran. Nomor 3, minimal yang bisa kita lakukan untuk bisa memahami Al-Quran adalah jenengan baca terjemahannya. Minimal untuk ayat-ayat penting yang itu menjadi dasar bagi agama kita. Misalnya tentang ayat-ayat di Juz Amma. Sempatkan waktu, berikan ruang Al-Quran mengisi hidup kita dengan membaca terjemahan. Nek was maca terjemahan terus pripun, Pak? Nah, di situ kan jenengan bisa memahami ya, bagian apa yang kira-kira harus saya pegangi baik-baik agar ketika saya baca saya tidak termasuk di antara orang yang dilaknat oleh Al-Quran. Ono sing isinya perintah, ada yang isinya larangan. Pak, terlalu banyak ya, Pak. Mbok dipilih no sing sithik. Nggih, Mbun, kalau mau dipilihkan Anda silahkan baca terjemahan semua ayat yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong mukmin. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza qala Allahu ya ayyuhalladzina amanu far'au minhu, kalau kalian membaca firman Allah ya ayyuhalladzina amanu, gatekno sing apik. Fa inna fihi khairu amrin wa syarru ma yunha anhu. Karena kalau di ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu isinya perintah, berarti itu perintah yang paling apik. Kalau di situ isinya larangan, berarti itu adalah kejahatan yang paling buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan sayang dari Allah kepada para hambanya pilihan yang mereka punya predikat iman. Maka ketika diperintahkan, dikasih perintah yang paling apik, ketika dilarang, itu adalah larangan yang paling keras untuk ditinggalkan. Baik, ini bagian maksud dilakukan. Tapi Pak, ngomong ayyuhalladzina amanu, yo sudah. Kalau seperti ini berarti usahanya memang harus dikasih waktu. Dan alhamdulillah ada buku khusus yang ditulis oleh para ulama yang mengumpulkan ayat-ayat dalam Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, lalu beliau kasih tafsirnya. Judulnya Nidaatur Rahman li Ahlil Iman. Sudah pernah dengar buku itu, Mas? Ada yang sudah ya? Nidaatur Rahman li Ahlil Iman. Penulisnya adalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dan alhamdulillah buku itu sudah diterjemahkan. Leng golek ning ndi, Mas? Kalau itu jangan tanya saya. Nanti jenengan silahkan cari di Google, barangkali ketemu versi terjemahan Nidaatul Iman di Ahlil Iman, Nidaatul Rahman di Ahlil Iman. Itu isinya kumpulan ayat-ayat yang diawali dengan ayyuhalladzina amanu, lalu dikasih tafsir oleh penulisnya. Baik. Nah, ini semuanya kita lakukan, tujuan besarnya adalah agar kita tidak termasuk orang yang memboikot Al-Quran. Kita lepaskan status pemboikotan Al-Quran itu tahap demi tahap sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Dari tahap yang alhamdulillah kita sudah mengimani Al-Quran. Tahap berikutnya berusaha untuk dengan membacanya, mempelajari bagaimana cara membaca dengan benar, lalu mempelajari dengan baca terjemahan,
mempelajari perintah-perintah penting agar kita tidak dianggap orang yang memboikot Al-Quran. Baik. Kemudian jamaah dibilangkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah menjadi orang yang tidak lagi disebut sebagai memboikot Al-Quran, tingkat berikutnya yang bisa kita diri kita adalah meyakini Al-Quran ini bisa menjadi solusi bagi seluruh masalah kehidupan manusia. Dan itu yang diangkat dalam tema kajian. Kalau di kajian yang diumumkan kan menjadikan Al-Quran sebagai solusi hidup. Bagaimana caranya kita bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi hidup? Ada sebagian orang yang bilang kayak gini, nek awakmu judek duwe masalah, kamu wudu, setelah wudu madep neng Al-Quran, terus buka Al-Quran. Begitu kamu buka, itulah solusi. Saya seperti itu ya. Dan kayak katanya itu umum di masyarakat. Dan kalau betul demikian, kadang kita punya pikiran kayak gini. Ada orang yang masalah ya. Lalu beliau wudu, Al-Quran buka. Begitu buka ayat yang dia baca, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Pripun, Pak? Setuju boten? Nambahi masalah apa solusi, Pak? Jadi aneh cara seperti ini. Mosok bisa seperti itu? Nek duwe masalah kon wudu, begitu wudu madhep Quran lalu dibuka. Pada saat buka ternyata ayat yang dia baca, "Ankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah wanita yang kamu cintai 2 atau 3 atau 4. Oh, berarti solusinya poligami. Setuju betul? Duwe masalah kok terus kepethuk ayat kaya ngono. Oh, iki solusine berarti. Napa nambahi masalah? Baik. Maka ini metode yang enggak benar ya. Bukan kayak gitu yang diajarkan. Memang kita mengakui bahasanya Al-Quran dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjelas, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat An-Nahl ayat yang ke-89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa busyra lil muslimin. Dan aku turunkan kepadamu Alkitab tibyanan likulli syai', sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Apa makna Al-Quran itu disebut oleh Allah Ta'ala sebagai tibyanan likulli syai', sebagai penjelas untuk segala sesuatu? Kalau kita mengakui bahasanya Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu, terus cakupannya seperti apa? Nah, para ulama menjelaskan seperti ini. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, wa qad bayyana lana fi hadzal Qur'an kulla ilmin wa kulla syai'. Dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua cabang ilmu. Wa kulla syai'in, sesuatu. Ini perkataan Ibnu Mas'ud. Wa qala Mujahid, syai'in maksudnya adalah tibyan likul halalin wa haram, dan haram. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Ibnu Mas'udin a'am wa asyad. Tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir itu lebih luas cakupannya. Karena Al-Qur'an istamala ala kulli ilmin nafi'in min khairi ma sabaqa wa ilmi ma sayati. Karena Al-Quran itu berisi ilmu yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk diketahui oleh orang di masa silam, dan ilmu berkaitan dengan kejadian di masa mendatang. Wa hukmu halal, hukum berkaitan dengan masalah halal haram.
wa man nasu ilaihi muhtajuna fi amri dunyahum wa dinihim wa ma'ashihim wa ma'adihim. Dan manusia demikian butuh terhadap panduan Al-Quran untuk bimbingan dunia dan akhirat mereka. Baik. Jadi begini jamaah, yang dimaksud Al-Quran menjadi penjelasan segala sesuatu, bahwa Al-Quran membimbing hamba untuk menjadi makhluk yang ideal dalam standar Islam. Kalaupun dia hanya memahami itu dan mengamalkannya, dia sudah cukup menjadi makhluk yang ideal. Artinya begini, ada beberapa hal yang lain yang mungkin tidak disebutkan dalam Al-Quran. Cuman masalahnya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran itu, kalaupun orang tidak tahu, itu tidak mengurangi kualitas dia sebagai manusia yang baik. Saya ulang ya, ada beberapa pengetahuan yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran. Namun pengetahuan yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran ini, kalaupun orang itu tidak tahu, tidak mengurangi kualitas sebagai hamba Allah yang ideal. Sehingga dia akan tetap ideal meskipun dia nggak ngerti. Misalnya, di zaman sekarang ada banyak sekali ilmu berkaitan dengan sains dan teknologi, yang itu mungkin tidak disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya Pak, kalau ada orang yang tidak tahu Pak, apakah kemudian derajat takwanya jadi turun? Ada seorang ulama, tapi reso nyekel HP. Status ulamanya gagal atau tidak Pak? Syekh, ini ada HP baru, ada banyak ilmu di sini, ilmu tentang bagaimana cara menggunakan HP. Kalau Syekh nggak bisa, maka derajat Anda sebagai ulama saya turunkan. Gitu Pak? Ya atau tidak? Beliau tetap ulama meskipun tidak tahu teknologi. Sehingga kalaupun tidak tahu tentang ini, tidak mengurangi derajat keimanan dan ketakwaan beliau sebagai ulama. Makanya kalau disebut Al-Quran sebagai penjelasan segala sesuatu, kan masih banyak hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Betul. Tapi kalaupun orang tidak tahu itu, tidak mengurangi derajat dia sebagai makhluk yang ideal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tidak semua realita di muka bumi ini disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita ditanya Pak, sebutkan satu contoh realita yang tidak ada dalam Al-Quran. Contoh realita yang tidak ada dalam Al-Quran. Contohnya apa Mas? Banyak sekali ya. Banyak sekali Pak. Saya mau tanya, kota Sleman ada nggak dalam Quran Pak? Hah? Ada Pak? Allah nyebut kota Sleman dalam Quran Pak? Ada Mas tuh, Nabi Sulaiman. Katanya Nabi Sulaiman tinggal di sini. Terus bangun kerajaan, jadi ini Borobudur. Lalu ketemu dengan Ratu Boko. Ngono kok yo ono sing percaya. Subhanallah. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ada ribuan bahkan jutaan realita yang tidak dalam Al-Qur'an. Sebab Quran itu bukan lauhul mahfuz yang isinya kitab takdir. Kalau semua realita ada dalam Quran, berarti Quran itu isinya catatan takdir. Paham ya? Sehingga kenapa kok Quran tidak membahas A, tidak membahas B, tidak membahas C? Karena bagian itu tidak penting untuk disebutkan. Bukan bagian dari ilmu yang dibutuhkan oleh manusia. Makanya kalau ada orang yang tanya, Pak, katanya dinosaurus itu benar ada. Tapi kok di Quran nggak disebutkan ya Pak? Quran bukan kitab biologi Mas. Jadi ngapain nyinggung kayak gitu? Udahlah nggak usah jauh-jauh dinosaurus. Apakah semua binatang yang jenengan jumpai saat ini ada di Quran? Ya? Ada binatang Allah sebut Quran. Kalau semua binatang dimasukkan ke Quran, jadi Qurannya kitab biologi. Lah buat apa orang tahu semua binatang? Tahu sebagian dan membuat dia bersyukur kepada Allah, sudah cukup. Makanya beberapa peringatan yang Allah perintahkan kepada orang musyrikin. Afala yanzuruna ilal
ibili kaifa khuliqat. Kenapa enggak perhatikan onta itu bagaimana onta diciptakan? Merenungkan membuat dia takwa kepada Allah, lalu mengakui kebesaran dan kuasa Allah. Itu sudah cukup. Yang lain tinggal diturunkan. Kemudian Allah juga mengatakan, inna la yastahi yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah enggak malu untuk membuat permisalan seperti adanya nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Lalu orang merenung, Masya Allah, makhluk sekecil ini bisa terbang. Itu gimana sistem kerjanya? Kemudian, ini kalau bukan Allah yang menciptakan, tidak mungkin. Belum lagi ahli biologi membongkar di dalam nyamuk ini ada banyak orang. Padahal kecil. Makhluk tidak mungkin bisa membuat seperti itu. Maka dia sudah cukup. Prinsipnya membuat dia semakin bertakwa kepada Allah. Maka simpulannya begini. Tidak ada satupun teks Al-Quran yang bertentangan dengan realita, tapi tidak semua realita disebutkan dalam Al-Quran. Dipahami ya? Saya ulang ya. Tidak ada satupun pernyataan dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita, tapi tidak semua disebutkan dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran itu bukan kitab catatan takdir. Dia menjadi penjelas segala sesuatu, maknanya adalah penjelas yang dibutuhkan oleh manusia agar dia bisa menjadi makhluk yang ideal. Nah, secara garis besar penjelasan dalam Al-Quran itu dibagi menjadi 3. Secara garis besar penjelasan dalam Al-Quran dibagi menjadi 3. Pondok ngantuk nih. Bolak-balik nyawang jam. Pertanda kita ngerampung pengajian nih. Dilereni sampai sini atau lanjut? Jadi 3.2 selesai. Yang pertama, Al-Quran berita tentang Allah. Berita tentang dalam Al-Quran banyak apa? Banyak apa? Apa? Qul wallahu ahad, Allahu samad. Contoh yang lain, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Contoh yang lain, wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, yang tadi dibaca. Dan masih banyak cerita tentang Ar-Rahim wa kana Allahu, aneka nama-nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ini ayat yang berbicara tentang Allah. Dan ayat yang berbicara tentang Allah lebih tinggi tingkatannya dibandingkan ayat yang berbicara tentang makhluk. Makanya Qul wallahu ahad menjadi surat yang paling istimewa, dan ayat kursi menjadi ayat yang paling agung dalam Al-Quran. Al-Fatihah adalah surat yang paling agung karena di situ tentang berita Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Sehingga ayat-ayat yang berbicara tentang Allah lebih tinggi derajatnya dibandingkan ayat yang berbicara tentang makhluk. Yang kedua, berisi berita tentang makhluk. Berita tentang makhluk ada yang bentuknya makhluk yang telah Allah ciptakan di masa silam, seperti kisah para nabi di masa silam, seperti kisah orang-orang jahat di masa silam. Ada kisah Fir'aun, ada kisah Qarun, ada kisah Haman, dan yang lainnya. Dan juga berbicara tentang panduan yang diberikan oleh Allah kepada para sahabat ketika Al-Quran diturunkan. Kalian melakukan kejadian ini lalu diingatkan oleh Allah, ada kejadian ini diingatkan oleh Allah. Itu juga ayat yang berbicara tentang makhluk. Yang ketiga, isi dari Al-Quran adalah hukum. Hukum itu berisi perintah dan larangan serta aturan. Ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya larangan, dan ada yang bentuknya aturan.
Sudah? Karena itulah kalau dalam hadis riwayat Bukhari dinyatakan Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu nilainya sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, karena Qul huwallahu ahad itu surat yang full, satu surat hanya bercerita tentang Allah saja, tidak ada yang lain. Dari mulai ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Kalau surat yang lain kadang campur cerita tentang Allah dan makhluk. Tapi surat Al-Ikhlas hanya berbicara tentang Allah. Karena dia hanya bercerita tentang Allah saja, maka dengan pembagian tadi Qul wallahu ahad itu nilainya sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Wallahu taala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ini persiapannya dadakan karena dalam anggapan begitu sampai di sini diberitahu oleh takmir jenengan pengajian setelah tarawih. Masya Allah. Jadi persiapannya tadi Pak. Di setelah tarawih ini saya mempersiapkan. Oke, mohon maaf jadinya cuma sedikit ya yang disampaikan. Baik, mungkin demikian. Ada yang mau disampaikan atau cukup? Cukup ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.